padamu Tuhan, untuk semua kebaikan yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Walau seringkali ku jatuh, walau seringkali ku lupakanmu, tapi kau tak pernah melupakan diriku. Ku kagum padamu, kau idolaku, kau idolaku Tuhan. Manusia tak ada yang sepertimu, hanya kau, hanya kau. Ku kagum hormat akan engkau, ku kagum hormat akan engkau. Kau Raja yang layak dipuji, ku kagum akan engkau. Ku kagum hormat akan engkau, ku kagum hormat akan engkau. Kau Raja yang layak dipuji, ku kagum akan engkau. Oh, ku kagum hormat akan engkau, ku kagum hormat akan engkau. Kau Raja yang layak dipuji, ku kagum akan engkau, ku kagum akan engkau, ku kagum akan engkau. Akan engkau ku kagum, akan engkau ku kagum, akan engkau ku kagum, akan engkau ku kagum, akan engkau ku kagum. Jumpa kembali dalam pemberdayaan online. Ya, bentar. Tes. Kembali dalam pemberdayaan online. Ya.
Oke, tes 1, 2, 3. Shalom, selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan saya, Doni Yunus dalam pemerintahan online. Ya, sekarang baru suaranya keluar. Tolong di follow up, di feedback kepada saya, suaranya sudah keluar atau belum? Kalau sudah keluar, saya akan mulai segera cara ini. Sudah ya? Oke. Ya. Baik. Apakah suara saya cukup terdengar? Sudah terdengar dengan jelas? Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Haleluya, Bapak Surgawi, kami mengucap syukur, kami sekarang mengalami saat yang semakin teduh. Saat yang teduh, kami ada dalam hadirat-Mu, kami sedang mendengar Engkau bicara. Puaskan haus dan lapar kami akan firman-Mu, terlebih kami sangat menyukai dan menghargai hadirat-Mu. Kami tinggikan Engkau Bapak, kami muliakan Engkau, kami membiarkan Engkau mengambil alih seluruh kehidupan kami. Yes, Bapak, penuhkan kami dengan isi hati-Mu. Dan Tuhan Yesus, Kau juga yang penuhkan kami dengan Roh-Mu yang hidup, hingga kami berlimpah-limpah dengan kehidupan-Mu. Dan Roh Kudus berikan pada kami pengurapan-Mu yang baru, hadirat memenuhi kami, buat kami semakin mengenal, semakin mengerti bedanya apa yang kami terima, suara-suara yang kami masih punya, dan apa yang kami diberikan oleh suara dari Allah, apa yang diberikan oleh hikmat pewahyuan. Kami sekarang bisa menangkapnya lebih lagi, lebih dalam lagi dan membedakannya. Dan kami sekarang menolak pikiran-pikiran sendiri, kami menolak pikiran-pikiran si jahat, kami sekarang mengalami saat yang teduh bersama-sama dengan Kau Roh Kudus, bersama-sama dengan Kau Tuhan Yesus, dan bersama-sama dengan Kau Allah Bapa. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Ya, selamat berjumpa kembali dengan saya, Doni Yunus dalam pemerintahan online. Ya, mohon maaf lambat karena saya mesti menyesuaikan kembali dengan jam kantor. Jadi ini mungkin yang paling ideal. Kita mulai paling lambat jam 6 paling lambat. Ya, tidak apa-apa. Yang penting semua lapar dan haus akan firman-Nya tercukupi. Oke, apa itu mengenal suara Tuhan? Kalau Bapak Ibu sekalian melihat kontennya, judulnya hari ini adalah mengenal suara Tuhan. Satu kali kejadian bahwa ketika ada orang datang, tepatnya ada orang ingin didoakan, dan ternyata orang ini ada yang begitu banyak yang didoakan, tapi ternyata yang didoakannya simple. Dia lahir baru, dia undang Tuhan Yesus masuk ke hatinya, lalu kemudian ia mengalami kelepasan. Meskipun saat itu sebetulnya belum banyak yang dilepaskan dan memori-memori ini masih perlu banyak yang diperbaiki. Namun saat itu ternyata Tuhan menyatakan kepada orang ini, meskipun orang ini belum apakah itu ya, tapi dengan jelas dia katakan bahwa dia mesti mengandalkan Tuhan, bahwa dia mesti mengenal suara Tuhan dalam hidupnya secara pribadi. Jadi ketika dia masih banyak bertanya kepada saya tentang apa yang terjadi ketika pas doa pelepasan dan sebagainya itu, saya bilang, sekarang saya kasih waktu setengah jam untuk kemudian Ibu bicara dengan Roh Kudus. Bicara dengan Roh Kudus apa maunya apa dalam diri Ibu. Bangun hubungan. Lepas dari siapapun, perkataan manapun tentang dia, Ibu dengerin aja. Setengah jam ini saya biarkan Ibu tenggelam dalam Roh Kudus. Tapi saya belum biasa Pak, berdoanya seperti apa. Ya simple, seperti Ibu berdoa seperti ngobrol dengan saya saat ini. Lalu dia mulai ngerti ya, bagaimana berinteraksi dengan Tuhan, bukan seperti ritual, bukan seperti doa yang panjang-panjang, tapi ngobrol dengan Tuhan, ngobrol dengan Roh Kudus.
Terus setengah jam saya lepasin dia, lalu dia tenggelam. Nah, 45 menit kemudian dia laporan, "Wah Pak, luar biasa loh, saya baru kali ini ngalamin mendengar suara Roh Kudus. Dia menerima saya apa adanya, dia betul-betul memberikan apa yang sedang saya gumulkan, betul-betul dia memberikan tentang pengajaran, tentang kepastian, tentang janji, dan apapun yang saya tanya dia jawab semuanya." Nah, Bapak Ibu sekalian, dari hari pertama kita lahir baru sebetulnya kita diberikan pengertian. Oh, kita bisa bergaul erat dengan Tuhan di saat kita sudah lahir baru itu. Hati nurani kita yang tadinya padam menyala kembali karena ada Roh Tuhan dalam diri kita. Dan Roh Tuhan ini mesti terus menerus kita tanya, kita penuhkan, mengisi setiap jiwa dan nyawa kita yang tadinya salah program. Roh Kudus memampukan kita untuk masuk ke dalam rangkaian itu, dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Roh Kudus, hingga apapun kerinduan-kerinduan Allah dalam diri kita terjawab sudah. Kita juga mengalami kerinduan Allah. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, kita mesti belajar tentang bagaimana mengenal suara Tuhan ini agar kita semua dipimpin oleh Tuhan yang sama. Bukan oleh hati masing-masing yang berbeda. Hati masing-masing berbeda, tentu saja jadinya bentrok, perselisihan, banyak pertengkaran sana sini. Tapi kalau dipimpin oleh Tuhan yang sama, biasanya kita mengerti, oh Tuhan memberikan kepada dia pengertian yang lebih dalam ya. Oh, pengertiannya masih belum sampai ke situ ya. Tapi nggak jadi sombong nggak, tapi menjadi orang yang begitu menerima kekurangan orang lain, menerima pengertian yang mereka dapatkan belum sampai, nggak saling menghakimi, tapi mengerti kelemahan-kelemahan mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, sangat indah kalau kita mengalami perjumpaan Tuhan seperti itu. Perjumpaan dengan Tuhan yang menyejukkan, yang meneduhkan, dan tidak dihakimi oleh Tuhan sendiri, bahkan kita mengalami kedamaian penuh dengan Tuhan. Begitu banyaknya, sebetulnya banyak orang bersaksi lewat inbox setelah ikut pemuridan online ini, bukan karena online-nya, tapi karena mereka mulai dijamah oleh Tuhan. Mereka mulai menemukan hubungan dengan Tuhan itu seperti apa sih gitu yang hidup. Nah, makanya lewat siaran ini juga Bapak Ibu sekalian saya mengundang bagi Bapak Ibu sekalian yang mau hadir sebagai peserta dalam close group, dan kita berfilosofи bareng. Kita saling bersaksi dan kita saling memuliakan Tuhan. Nah, di tempat-tempat Bapak Ibu sekalian, di tempat kota-kota yang berbeda, ternyata Tuhan yang sama, dan semua dari kita semua itu dilawat oleh Tuhan, mengalami Tuhan dengan indah. Dan ketika kita mulai bersuara, mulai menyaksikan, oh semua terhubung ya oleh kasih Tuhan. Dan Tuhan juga ngomong ya, entah itu udah berapa puluh tahun ikutan Tuhan jadi Kristen, tapi ya mungkin hubungannya belum sedekat sekarang. Tapi ketika ada orang yang baru bertumbuh sekitar 2-3 minggu yang lalu, tapi Tuhannya sama. Tuhan memberikan pengertian-pengertian yang sama, dan kemudian ditumbuhkan dalam pengertian-pengertian yang dari hati Tuhan sendiri. Itu indah. Jadi kita sekarang ngalamin Tuhan dengan pandangan bahwa kita tuh itu Tuhan, bukan kata orang tentang Tuhan, bukan kata dunia tentang Tuhan. Tapi kita bisa lihat itu Tuhan yang kerja, itu Tuhan yang ngomong. Ngalamin begitu indah banget Ibu sekalian. Bagaimana di luar itu sangat banyak hal-hal yang membuat kita semakin bingung tentang pelajaran-pelajaran ini, pelajaran itu, makin gelisah. Tapi ketika kita ngalamin Tuhan yang nyata seperti itu, yang hidup, kita jadinya makin tahu, oh Tuhan tuh maunya begini dalam hidup saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mengerti bahwa ketika banyak orang mengaku Tuhan Yesus sebagai gembala dan Tuhan mereka, tapi tak pernah mendengar suaranya. Orang-orang ini tak pernah melakukan perintahnya, tapi mengikuti gembala lain yang bukan gembala Tuhan Yesus alias tersesat. Saya nggak bilang orang ini sedang digembalakan orang lain dengan salah, bukan. Tapi mengikuti isi hati dirinya sendiri. Mengikuti pikiran-pikirannya sendiri, mengikuti keegoisannya sendiri. Dan tanda kita adalah domba-dombanya adalah kita bisa mengenal suara Tuhan. Tanda kita adalah domba-domba yang nggak tersesat adalah kita mengenal siapa Tuhan yang mimpin kita dengan suaranya itu.
Kemampuan mendengar suara Tuhan adalah hal yang mutlak, harus tumbuh di dalam hidup rohani kita semua. Sama seperti bayi yang sehat belajar mendengar dan berbicara, mengenal suara orang tuanya, lalu berkembang juga untuk mendengar berbagai suara yang lain. Demikian halnya bayi rohani harus belajar mendengar suara Roh Kudus, Tuhan Yesus, dan Allah Bapa. Kemudian mengembang untuk mendengar suara-suara lain di dalam dunia roh. Misalnya suara hikmat, pengertian, pewahyuan, bahkan ada intimidasi dan provokasi dari si setan, dari roh jahat. Kita bisa tahu bedanya gimana. Oh, kok bisa begitu Pak bedanya? Ya, jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, di dunia roh itu banyak sekali hal-hal yang membuat kita terprovokasi, terintimidasi dalam bentuk ketakutan, kecemasan, hingga kita dibebani dengan berbagai macam pikiran-pikiran yang belum tentu akan terjadi. Itu di dunia sekarang terjadi. Tapi kalau kita mengenal ada tentang alam roh, tentang kerajaan Allah, tentang kebenaran kerajaan Allah, kita pun diberikan pengertian demi pengertian berupa hikmat pewahyuan untuk mengenal Allah dengan benar. Bahwa kita juga diberi kemampuan untuk mengerti kemudian apa yang sedang diajarkan Tuhan. Apa yang pernah diajarkan Tuhan dalam Alkitab, termasuk di dalamnya. Apa yang pernah kita baca dalam Alkitab, mulai diingatkan kembali oleh Roh Kudus. Dan pada saat kita mendengar suara Roh Kudus, kita sedang dipimpin masuk ke dalam kebenaran. Manusia baru yang terdiri dari roh yang telah dilahirkan baru dan jiwa yang baru yang terdiri dari buah Roh Kudus memiliki indera rohani. Itu pernah kita bahas ya. Sejak seseorang dilahirkan baru, indera rohani ini harus dilatih untuk menangkap hal-hal yang ada di alam roh. Yang pertama harus dikembangkan adalah telinga rohani. Kita mendengar suara Roh Kudus, Tuhan Yesus atau Allah Bapa di dalam hati sebagai intuisi. Kita mendengar suara Roh Kudus, mendengar suara Tuhan Yesus, mendengar suara Allah Bapa di dalam hati sebagai intuisi. Itu tempat ruang Maha Kudus, di mana hanya Allah yang bicara secara pribadi kepada kita dan bukan dari roh jahat, dari pikiran-pikiran yang jahat. Kita mesti ngerti bedanya intuisi dan jiwa. Intuisi itu adalah tempat bagaimana Allah bicara, Tuhan Yesus bicara, Roh Kudus mengajar. Itu intuisi. Itu ruang Maha Kudus, nggak disusupi dengan roh-roh pikiran yang lain. Tapi jiwa kita bisa tempat terisi dari sebelum kita lahir baru. Bisa diisi dengan berbagai macam program-program juga di dalam darah tentang kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, program-program pengetahuan baik dan jahat, tentang doktrin, tentang siapa Tuhan, kata orang, dan sebagainya. Akhirnya kita jadi taruh kalau kita belum lahir baru. Tapi kalau lahir baru pun ada satu yang mesti diajarin oleh Roh Kudus pertama kali kepada kita. Bagaimana kita mulai mengingat apa yang pernah Tuhan katakan kepada kita secara pribadi. Mungkin lewat Alkitab kah? Mungkin lewat ayat-ayat tertentu dalam Alkitab kah? Saya tidak tahu. Tapi yang pasti kita mulai harus dipimpin oleh Roh Kudus. Contohnya yang tadi saya ceritakan, bahwa bertahun-tahun mungkin jadi pendoa, bertahun-tahun bahkan orang ini melayani Tuhan, tapi ketika berdoa kemudian mengundang Yesus masuk, mengundang Roh Kudus hadir dalam hidupnya, dan ketika dia membiasakan diri, coba ibu tanya sama Roh Kudus, begini. Ketika dia bertanya gitu, itu Roh Kudus begitu banyak bicara sama dia. Perkataan yang sangat mengena ke saya itu ketika dia bilang begini, ini tepat banget gitu ya. Dia bilang begini, banyak orang berbahasa roh, tapi belum mengenal Roh Kudus. Ini bukan kata saya loh, itu kata Roh Kudus kepada orang ini, kepada ibu ini. Dan dia takjub, oh ternyata sedemikian dekat ya. Roh Kudus itu dia bisa memberikan kepada kita pengertian seberapa dalam, sedalam itu. Dan ternyata dia juga bisa mengingatkan tentang hubungan dekat itu mesti ada. Hanya berbahasa roh saja tapi belum cukup mengenal Roh Kudus, sama saja dengan orang-orang sebetulnya belum lahir baru. Ketika kita lahir baru, sebetulnya kita harus mengenal suara Roh Kudus pertama kali. Makanya ketika ibu ini habis didoakan, kemudian dia bertanya pada saya begini, Bu, oh banyak banget. Akhirnya saya bilang gini, oke ibu, saya kasih waktu setengah jam untuk ibu bertanya langsung pada Roh Kudus. Roh Kudusnya tinggal tanya aja, Bu, ini Roh Kudusnya udah nunggu ibu dari tadi ini. Saya bilang begitu. Dan benar, setengah
jam kemudian begitu banyak apa yang diucapkan Roh Kudus kepada orang ini. Dan luar biasa, ini jadi kesaksian yang indah. Nanti orangnya sendiri akan kesaksian, tapi nanti entah atau kapan, nanti saya akan juga memberikan satu berita yang bagus. Ada lagi saudari kita dari Malaysia, dia bilang, wah Pak, saya terkena seperti sakit kepala yang demikian berat, tapi saya belajar untuk coba tanya sama Roh Kudus. Dan ternyata dia bisa kelepasan sendiri sampai dengan sakit kepala yang beratnya itu ambil tuntas. Dan kemudian yang dia lihat adalah seperti komodo yang kemudian berkaki, punya sayap, punya seperti naga Pak. Itu naga ternyata bisa diomongin dan bisa bisa diomongin. Kayak sekarang keluar dari tubuh saya, bisa Pak. Itu siapa Pak? Nah, Bapak Ibu sekalian, sampai orang sendiri yang belum pernah ketemu dengan saya sekalipun, tapi mereka ngalamin Tuhan, ngalamin Roh Kudus dan hadiratnya, bisa doa sendiri bersama-sama dengan Roh Kudus. Kan keren. Yang penting itunya Bapak Ibu sekalian, bukan siapa gerejanya, siapa mbak tuanya, siapa kakak rohani, siapa bapak rohaninya, tapi siapa Tuhannya, siapa Bapaknya, dan siapa Roh Kudusnya. Itu yang paling keren. Oke, kita baca Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-domba. Jadi mengenal domba-domba Tuhan Yesus dan domba-domba itu mengenal Tuhan Yesus juga. Jadi ada dua sisi ya. Tuhan mengenal dombanya dan dombanya mengenal Tuhan. Dan Tuhan sebagai gembala yang baik mimpin domba-domba itu untuk makan di padang yang enak, yang rumputnya hijau dan air yang tenang. Tapi dia bilang begini, aku mengenal domba-dombaku. Domba-dombaku pun mengenal aku. Sama seperti Bapak mengenal aku dan Bapak mengenal aku dan aku mengenal Bapak. Tuhan Yesus mengenal Bapak dan Bapak mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal Tuhan. Nah, dari hubungan yang saling mengenal ini kemudian kita bisa mengerti apa yang sedang terjadi dari hubungan ini. Dari hubungan antara saling mengenal ini. Kemudian ada bonding, ada ikatan. Dan sebetulnya saya pernah bilang juga di EMC Cross kemarin, kalau Bapak Ibu sekalian cek lagi di ibadah EMC Cross kemarin, bahwa kita sebagai orang-orang yang terlahir baru berhak untuk masuk ke ruang Maha Kudus. Mungkin saat-saat ini kita masih ada di ruang kudus. Tapi di ruang Maha Kudus kita mesti mendengar dia bicara. Karena di dalam ruang Maha Kudus dia bicara banyak soal perjanjian. Ini yang akan saya nyatakan, perjanjian itu berupa firman yang hidup atau hidup yang baru. Bisa dikatakan kalau ketika Allah bicara dalam hati kita, ia sedang mengucapkan tentang hidup yang baru. Tentang perjanjian antara dia yang sedang dibangun dengan diri kita. Kalau orang-orang yang di close group kemarin di hari Sabtu pasti mengerti deh tentang perjanjian ini. Karena perjanjian yang diikat antara Tuhan dengan kita adalah perjanjian yang benar-benar pasti ia akan genapi. Tapi di pihak kitanya gimana? Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita sembarang klaim-klaim begitu, tapi kita nggak pernah dengar dia pernah ngomong, kita nggak pernah dengar dia bikin janji kepada kita, apalagi belum ada komitmen seperti begitu, kita sembarang klaim gitu, kita nggak bisa masuk ke dalam janji-janji Allah. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin hari ini engkau diberkati dengan luar biasa kekayaanmu, dengan luar biasa pengetahuan, tapi sebetulnya kita belumlah sampai pada membangun hubungan yang indah. Seperti apa yang tadi di depan saya ceritakan. Pak, seumur-umur saya melayani Tuhan, saya baru ngalamin seperti ini. Wah, Bapak Ibu sekalian, ini aja sebetulnya membuat saya makin tercengang. Iya ya, benar juga ya. Ada kalanya kita sibuk pelayanan, tapi kita belum bangun hubungan dengan Tuhan. Ada kalanya kita disibukkan dengan berbagai macam program, tapi sebetulnya itu menjauhkan kita dari Tuhan. Mengapa? Karena kita sibuk di pelayanan di ruang kudusnya, tapi nggak pernah masuk di ruang Maha Kudusnya. Kita sibuk untuk menyenangkan orang lain, bertemu dengan Tuhan, tapi sebetulnya hubungan kita dengan Tuhannya gimana? Ini yang paling penting.
ayat yang tadi saya bagikan itu yang lebih penting. Ayat 27-nya bilang gini, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Tuh, jadi kita mesti mendengar suaranya Tuhan ya, dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Domba-domba mendengar suara Tuhan Yesus dan kita mengenal Tuhan bicara, Tuhan nuntun, dan aku mengenal mereka yang mendengarkan. Jadi Tuhan tuh mengenal siapa yang mendengarkan. Dengan arti gini, orang yang mendengar dan melakukan. Nah Tuhan mengenal mereka. Dan kemudian mereka ngikut Tuhan. Tahu suara gembalanya kemana nuntunnya dia tahu. Gembala yang lain pasti nggak akan dia dengar. Ini satu perkara yang mutlak Bapak Ibu sekalian. Siapapun gembalamu, gak ada masalah. Saya udah bilang ya. Siapapun gembalamu, gereja apapun yang sedang engkau berjemaah di situ jangan tinggalin. Yang penting engkau ngikuti Gembala Agung, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ngikutin dia. Anda pasti tahu akan tahu digiring kemana. Dan Bapak Ibu sekalian, setelah kita tahu kita sedang digiring oleh Tuhan Yesus kemana, yang kemudian di ayat 28-nya, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Pemberian hidup yang kekal karena diberikan oleh Tuhan dalam bentuk perkataan-perkataan, pengajaran, dan kepastian demi kepastian, anugerah demi anugerah. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan. Tuhan itu begitu indah dalam janji dan pasti menggenapinya. Dia akan jagai kita, dia akan lindungi kita. Kalau kita mulai melenceng, dia akan utus hamba-hambanya untuk mengingatkan kita. Kita mesti pekakan hal ini. Semakin banyak wilayah itu yang dibukakan bagi Tuhan, sosial media, televisi, orang-orang yang berlalu lalang sekitar kita pun bisa dipakai oleh Tuhan. Bahkan undang-undang pemerintah pun bisa untuk mengingatkan kita, jangan memberontak, jangan nakal, jangan bandel. Bapak Ibu sekalian, kalau kita peka, suara Tuhan itu ada di mana-mana. Bukan saja di hati kita. Dan lewat itu Tuhan bilang, tak seorang pun dapat merebut mereka dari tangan. Jadi Tuhan itu sangat posesif loh. Makanya dia sangat cemburu kalau kita kemudian mempunyai kekuatan yang lain di luar kekuatannya. Ayat 16, Yohanes 10 masih. Tetapi aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Di luar sana, kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, di luar sana ada kawanan domba lain yang mesti kutuntun, yang bukan dari kandang ini. Ini ngomongin soal tuntunan Tuhan yang berlaku juga kepada bangsa-bangsa di luar bangsa Israel. Kalau saja di luar bangsa Israel itu sanggup mendengarkan Tuhan, suaranya Tuhan, mereka akan jadi satu dengan penggembalaan, satu gembala. Murid-murid yang terbilang sebagai domba-domba inilah yang kemudian dikumpulin Tuhan. Tidak setiap orang Kristen jadi murid Tuhan. Murid Tuhan adalah orang-orang yang ngikutin Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan. Oke? Anda mesti mengerti ini, bedanya. Jadi, Anda orang Kristen, saya hargai, bagus, tapi Tuhan lebih mengenal orang-orang yang dituntun olehnya. Orang-orang yang mendengarkan suaranya dan orang-orang yang mengikuti dia. Dengan suaranya, kita dituntun olehnya. Itu yang paling jelas dalam Yohanes 10 ini. Dan di Yohanes 10 ini juga mendengarkan suara Tuhan. Tuhan akan berikan kepada mereka yang mendengarkan hidup yang berlimpah-limpah. Oke, sampai sini ya, jelas ya. Saya akan lebih dalam lagi. Tuhan Yesus menuntut kita terus-menerus memakai telinga untuk mendengar dia. Artinya kita harus selalu menyodorkan telinga untuk dipakai mendengar. Ayo dengerin. Atau dengan kata lain, harus rajin bertanya-tanya kepadanya. Pemakaian telinga yang benar amat menentukan kita akan terus ikut gembala yang benar itu atau akan sesat.
Jadi kita mesti harus punya pendengaran akan firman Tuhan. Kita harus senantiasa mendengar tuntunan Tuhan. Mintalah kepada Tuhan tuntunannya secara jelas setiap saat. Bila Anda mesti melakukan keputusan, tanyalah sama Tuhan. Benar-benar secara jelas dan pribadi. Tuhan, kau pilih yang mana? Kau yang ini atau yang itu, Tuhan? Yang ini. Ikuti yang ini, jangan yang itu. Tuhan, ada pilihan A atau B, Tuhan. Yang mana? Yang A. Pilih yang A, jangan yang B. Belum lagi soal yang namanya pengajaran. Belum yang namanya hikmat. Ketika di hari-hari kosong misalnya kita nggak ada kegiatan, yuk kita coba tanya sama Tuhan, minta pengajaran, minta nasihat. Dia akan berikan. Dan kemudian dia tumbuhkan kita dalam diri kita ada karunia pengajaran. Yang paling penting kita mesti mengingat ini di dalam Matius 11 ayat 15, dalam Matius 13 ayat 9, dan Markus 7 ayat 16, Wahyu 13 ayat 9. Bagaimana ternyata setiap yang membaca itu mesti mengingat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Yang punya telinga, dengerin. Ya Bapak Ibu sekalian, dan juga di Matius 13 ayat 43. Yang punya telinga, dengerin. Benar-benar kita mesti harus mengerti ini, agar kita jangan sampai jadi orang yang nggak pernah dengerin Tuhan, sibuk kesana kemari, pelayanan, untuk nyenengin Tuhan. Padahal Tuhannya nggak nyuruh apa-apa. Pak, bukankah itu panggilan umum, Pak? Jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka, sembuhkanlah orang sakit, carikanlah orang kusta-kusta, usirlah setan demi nama. Kan bukankah itu semua panggilan surat Tuhan? Iya, itu globalnya secara universal demikian. Tapi hari demi harinya, Tuhanlah yang dengan tuntunannya menuntun kita, domba-dombanya untuk masuk ke dalam penggembalaannya. Gembala itu kemudian memelihara jiwa kita. Bagaimana cara dia memelihara jiwa kita? Dengan menyingkirkan segala macam pikiran dan perasaan manusia lama kita yang masih ada di dalam jiwa kita. Ia bahkan menanggulangi perasaan luka hati kita, membalut setiap luka batin kita. Bapak Ibu sekalian, sepanjang minggu ini sebetulnya saya begitu banyak dapat inbox tentang orang-orang yang ngalamin Tuhan, orang-orang yang ngalamin dihapuskan memorinya oleh Tuhan, tentang orang-orang yang ngalamin luka batinnya disembuhkan oleh Tuhan, dan selalu ada perubahan. Bagaimana kemudian mereka semua semakin rindu Tuhan bicara, semakin rindu Tuhan mengajar, semakin rindu porsi bareng-bareng dengan saudara seiman. Ini kemudian yang membawa kepada saya, aduh kayaknya kita mesti bangun fellowship nih di antara kita semua. Makanya kami memutuskan di minggu yang lalu, yuk kita bangun fellowship, dan saya undang semakin banyak orang semakin fellowship bersama-sama. Dan ternyata benar Bapak Ibu sekalian, yang dari Medan, yang dari Papua, yang dari Sorong, yang dari Jayapura, yang dari Manado, yang dari Kalimantan, yang dari kota-kota di Jawa, dari Sukoharjo ya, dari mana lagi, dari Bekasi, dari Jakarta, dari Bandung, dari Malaysia, dari Sabah, Rawak. Wah Bapak Ibu sekalian, ketika kita kumpul dalam satu hati menyembah Tuhan saja, setengah jam pertama itu udah tenggelam langsung dalam kasih Tuhan. Mengapa? Tuhan bekerja dalam orang-orang yang semakin rindu Dia, semakin tenggelam dalam kasih-Nya. Kalau berkumpul, 2 atau 3 dalam nama mereka berkumpul, aku hadir di situ. Tenggelamnya sama-sama loh Bapak Ibu sekalian. Benar-benar kita seperti mandi firman. Betul-betul seperti diguyur oleh air yang sejuk itu. Dan kita merasakan damai. Bahkan saudari kami, Kartika dari Medan, Pak, inbox ke saya. Pak, rasanya saya nggak mau udahan, pengen fellowship terus. Iya. Makanya Bapak Ibu sekalian, yuk ini terbuka bahwa bagi siapapun yang mau ikut fellowship bareng-bareng sama kita, ayo silakan daftar fellowship dalam grup. Ini nanti akan dibuka secara umum. Kalau ternyata memang membludak banget, ya kita buka umum aja ya. Jadi jangan close group lagi.
Di close group itu kan bagi orang yang ingin mendengar lebih dalam. Nah, kalau kitanya ingin tenggelam lebih dalam ya ikut close group. Kalau hanya ingin ya biasa-biasa aja gitu ya, ya rugilah Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa sih nggak ikut Tuhan betul-betul tenggelam dalam kasih-Nya, dalam perjumpaan pribadi dengannya, ngalamin Tuhannya, dan hidupmu akan betul-betul totally diubahkan. Itu yang indah, gitu ya. Markus 4 ayat 9 lalu katanya, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu bertanya kepadanya tentang perumpamaan itu. Nah, Tuhan mungkin banyak pengikutnya yang di masa lampau itu ketika dia pergi ke sini, pergi ke sana banyak orang ngikutin ya. Bahkan tercatat ada 5.000 orang, ada 4.000 orang belum termasuk anak-anak dan perempuan. Mereka datengin Tuhan ikut kemana akhirnya dikasih makan kan. Nah sebanyak itulah dan itu yang dihitung dengan laki-lakinya saja kalau belum perempuan dan anak-anak belum dihitung. Kalau dihitung juga mungkin berapa orang. Sekian banyak yang kemudian Tuhan omongin, 5.000-an itu kemudian mereka cuma manggut-manggut, oh gitu ya dengar pengajaran Tuhan. Tapi ketika Tuhan sendirian, yang datang kepada dia itu para pengikut-pengikutnya yang mungkin gak 5.000 orang. Dan juga ke-12 murid itu, pengikut dan 12 murid. Mereka nanya secara pribadi kepada Tuhan. Ini yang saya maksudkan, coba bertanya kepada Roh Kudus. Coba bertanya kepada Tuhan secara pribadi. Coba bertanya tentang hal apapun yang ingin kau dengar. Permasalahanmu, pergumulanmu, apapun itu. Penyakitmu, apapun itu. Coba tanya sama Tuhan. Tanya sama Roh Kudus. Kepada orang-orang yang demikian, kepada orang-orang yang ketika Tuhan sedang membuka diri untuk mendengar lebih dalam lagi, dan dia akan mengajar juga lebih dalam lagi. Ayat 11-nya bilang gini, Markus 4, lalu ia berkata kepada mereka, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun mereka melihat, mereka tidak memahami. Sekalipun mereka memang mendengar, mereka tidak mengerti. Supaya mereka jangan berbalik dan diberi pengampunan. Bapak Ibu sekalian, bukannya Tuhan gak mau ngampunin, bukannya Tuhan gak mau nyembuhin, bukannya Tuhan gak mau ngasih banyak-banyak rahasia, tapi ada orang yang memang serius ikut Tuhan tuh diberikan Tuhan ternyata lebih dalam tentang siapa dia, siapa apa kerinduannya, apa isi hatinya, apa yang sedang ia rancangkan ke dunia ini. Ya kan begitu banyak berikan kepada orang yang mau diubahkan, kepada orang yang mau mengerti isi hatinya dia. Tapi kalau kepada orang-orang selewat-selewat gitu, ya sangat sulit Bapak Ibu sekalian. Karena orang-orang selewat-selewat gitu mungkin hanya ingin rotinya dan minumnya dari Tuhan. Tentang roti dan ikan mungkin yang dari Tuhan. Tentang komoditas hidup-hidup dari hari mereka, tentang bagaimana sekolah dapat biaya dari Tuhan, tentang rumah dapat biaya dari Tuhan, tentang mobil dapat biaya dari Tuhan, tentang penghidupan mereka, tentang beras, telur, terigu, mungkin hanya itu saja yang mereka pikirkan. Tapi kalau ternyata sampai di isi hatinya Tuhan, Tuhan, orang di luar sana belum ketemu dengan Engkau bagaimana Tuhan? Nah, baru Tuhan sampaikan kepada mereka. Secara pribadi, Tuhan melawat mereka yang mau nanya lebih lanjut. Jadi di sekian banyak Bapak dan Ibu sekalian yang ikut online ini, ada beberapa, mungkin sekitar 30% yang ingin bertanya langsung kepada saya, ingin nanya langsung tentang ayat-ayat dan firman Tuhan, dan saya sangat bersyukur dan saya sangat hargai. Nah, tapi saya nggak langsung jawab apa saja yang mereka ingin dapatkan, karena kemudian ada satu batasan. Tuhan ingin langsung bicara dengan mereka. Tuhan ingin langsung ngomong sama mereka dan Tuhan ingin melawat mereka. Jadi pada tingkat tertentu bagi Bapak Ibu sekalian yang pernah nanya sama saya cuma bilang ketawa aja. Saya cuma gambarin senyum saja. Gak harus semua saya nyatakan, tapi yang paling penting adalah Tuhan menjawab semua pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Secara pribadi, secara khusus. Agar semua Bapak Ibu sekalian ngalamin siapa Tuhan dan apa kerinduannya secara pribadi kepada hidup kita. Jadi sekarang mengerti ya mengapa saya hanya mungkin menjawab dengan emo tertawa, emo tersenyum, apapun itu. Pertanyaan-pertanyaan yang saya jawab demikian. Ada kalanya belum terjawab di hari itu, tapi Bapak dan Ibu sekalian ternyata serta saudara-saudariku
terjawab oleh Tuhan dengan ngalamin Tuhan langsung. Lewat perkataannya, lewat pertemuan pribadi Tuhan dengan Bapak Ibu sekalian. Itu lebih indah ya dibanding kata saya, kata orang, belum tentu ya benar. Tapi kalau Bapak dan Ibu sekalian serta saudara-saudari itu ngalamin, oh Tuhan tuh pengennya begitu ya. Ya saya betul loh ketemu dengan Tuhan seperti itu. Baru kali ini saya ngalamin Tuhan. Itu dia artinya. Kita sedang ngalamin Tuhan yang hidup. Markus 4 ayat 24 lalu ia berkata lagi, perhatikanlah apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil. Ini ngomongin soal apa? Bisa saja soal apa saja yang kita pikir kita punya yang dari Tuhan. Tapi kalau kita nggak pernah dengar Tuhan bicara bagaimana mengelolanya dan kita pikir kita sudah ada dalam track yang benar, kita pikir kita punya segala-galanya, apapun yang ia punya. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Kepadanya akan diberi yang mempunyai. Mempunyai apa? Mempunyai firman dari perkataan Tuhan. Janji yang diucapkan oleh Tuhan. Ketika kita lahir baru, dia mengucapkan banyak janji dan ia akan genapi. Dan ia telah genapi sebetulnya karena kita tinggal melakukan dengan ketaatan. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita mempunyai janji dan firman-Nya, kepadanya akan diberi. Tapi siapa yang tidak mempunyai firman, kebenarannya, janjinya, perkataannya, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Atau apapun juga yang ada, yang ia pikir dia punya segala-galanya akan diambil. Ini penting agar kita mengetahui, oh Tuhan sedang janjikan apa ya? Hari ini. Tuhan sedang berkata apa ya? Hari ini, besok, lusa, tahun depan, 3 tahun lagi. Tuhan, Engkau sedang merencanakan apa? Kemudian kita punya planning Tuhan seperti apa. Ini yang indah. Ada kalanya kita mempunyai ketakutan maka kita bikin planning. Nah itu dia. Bagi para usahawan, bagi para profesional, bagi orang-orang yang kerja di bidang sekuler mungkin ini sangat penting. Baiklah, silahkan bikin satu penggambaran rencana besar, tapi libatkan Tuhan dan Roh Kudus di dalam. Dia akan berikan pada kita hikmat. Oke? Apalagi bagi kita yang sekarang kerja di workplace, di sekuler, tapi tidak langsung hidup di dalam dunia, tapi hidup berlandaskan prinsip dan kebenaran kerajaan Allah. Ini ada bedanya loh, betul. Pagi ini saya diberikan pengajaran tentang Mazmur 107 ayat 33, nanti boleh Bapak Ibu sekalian baca. Itu luar biasa. Nah, saya akan bagikan nanti di close group aja deh, biar mereka lebih betul-betul mandi firman banyak-banyak. Karena akan sangat panjang untuk saya bagikan di sini, karena ini juga materinya sangat fundamental sekali bagi kita semua ya. Nanti saya akan bagikan di close group hari Rabu jam 15 mungkin akan mulai. Oke. Banyak orang menyerahkan diri kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan. Lalu memikirkan pelayanan-pelayanan yang dapat memuliakan namanya dan bertindak untuk melakukannya. Padahal kerinduan Tuhan Yesus adalah untuk berbicara dan mengajar orang yang percaya kepadanya. Kerinduan Tuhan itu untuk bicara, ngadain hubungan, bikin satu bonding, yang ngomong, ya janji, ya genapi. Itu loh ya, Tuhan itu kita itu begitu loh. Dan mengajar orang yang percaya kepadanya. Melalui itu ia hendak mentransfer dirinya sendiri kepada kita dan mengubah cara kita berpikir menjadi seperti dia. Setelah kita sepikir dan satu roh dengan dia, baru ia mengutus kita bekerja bagi dia. Ini yang indah. Kita menjadi manifestasi duta besar kerajaan Allah, bahkan dirinya di muka bumi ini. Hanya kalau kita bisa menangkap isi hatinya. Pak, apakah Bapak sekarang bisa menangkap isi hati Tuhan? Bisa. Apakah semuanya? Belum semuanya. Masih banyak hal yang belum disingkap. Tapi Bapak kok berani Pak? Berani. Mengapa? Karena saya dipimpin dalam anugerah Allah. Tadinya saya nggak punya apa-apa. Saya nggak pikir untuk saya kemudian jadi seperti ini, jadi hamba Tuhan, beritakan kebaikan Tuhan. Siapakah saya? Saya seorang orang yang di bidang jasa. Saya kuliah di dalam
informatika, teknik informatika. Saya nggak punya pendidikan dalam bidang keagamaan sekalipun, nggak ada bekal ke situ. Tapi kalau Tuhan udah bicara begitu dan Tuhan udah mengubah hati saya, apa yang Ia rindukan, saya mesti sampaikan. Itu saja simpel. Apakah Bapak tahu segala-galanya? Nggak tahu segala-galanya saya. Tapi kok Bapak kayaknya pasti banget, ya pasti. Pasti Tuhan memberikan anugerah kepada saya. Itu pasti. Dan juga sepasti Tuhan berikan anugerah kepada Bapak Ibu sekalian. Itu pasti. Tersedia. Dan Bapak dan Ibu sekalian tinggal merespon. Mau atau tidak. Oke. Lukas 10:39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Anda highlight ya dalam Alkitab kita, atau boleh nanti status update di Facebooknya dituliskan dengan jelas, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada pekerjaan seperti Marta. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Marta itu sibuk dengan hal-hal yang sebetulnya secara ritual mungkin ya menyenangkan orang. Bukan itu baik, baik banget. Tapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tapi hanya satu saja yang perlu. Satu saja yang perlu. Yang kemudian yang top priority-nya sebetulnya yang prioritas penting dan utamanya yang terutama sekali adalah Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia. Kalau kita mencermati ayat 41 ini, Maria telah memilih bagian terbaik, yaitu mendengarkan suara Tuhan dan duduk di bawah kaki Tuhan. Duduk di kaki Tuhan dan dengar suara Tuhan, itu bagian terbaik. Memilih bagian terbaik, top priority. Yang namanya top priority itu tidak akan diambil dari dia. Firman yang telah didapat dari Tuhan. Sukar untuk diobrak-abrik oleh orang lain. Itu fundamental yang sangat kuat. Anda akan stay di situ, damai sejahtera, sukacita, pengharapan yang jelas. Anda akan tahu Tuhan akan bawa ke titik Anda akan berhasil. Potensinya jelas. Asal duduk di kaki Tuhan dan dengar dia bicara. Dan yang terbaik itu tidak akan diambil dari dia. Pertanyaan saya, kalau Marta yang juga bekerja untuk menyenangkan Tuhan, bekerja melayani Tuhan dengan makanan, minuman, dan kita tahu kalau nggak ada orang seperti begitu juga gereja atau kita tubuh Kristus pun rugi ya. Siapa yang mikirin soal memberikan makanan? Siapa yang mikirin soal memberikan pelayanan yang begitu? Tapi rupanya kalau Tuhan bilang, Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia. Jadi apakah pelayanan seperti Marta akan diambil oleh Tuhan? Bapak Ibu sekalian, please jangan salah mengerti. Kalau kita sudah mulai mengerti ini, ada juga bagian kita nanti kelak untuk melayani bait Allah. Bukan melayani Allah, tapi melayani kepentingan Allah di bait Allah. Kita mesti mengerti jelas yang top priority-nya, tugas utama kita yang pertama kali adalah duduk di kaki Tuhan, dengerin dia bicara. Kemudian yang kedua, terserah Tuhan mau ngapain, termasuk soal yuk pelayanan di bait Allah, gitu loh. Jadi sebetulnya bukan artinya, wah berarti kita dengar Tuhan nggak ada yang seperti Marta, nggak juga. Yang seperti Marta juga penting. Tapi kenali Tuhan. Pekerjaan kita, fokus kita gimana, kemudian kita boleh ambil bagian. Kalau yang pertama tadi sudah dikerjakan, yang kedua, ketiganya apa? Mudah-mudahan mengerti ya, tidak menangkap dengan salah. Karena sebetulnya kalau nangkap dengan salah, ya udah kita dengar di kaki Tuhan aja dan dengar dia bicara di kamar, dia nggak kerja gitu. Yang juga seperti gitu kan, Bapak Ibu sekalian. Atau dengar suara Tuhan, saya mesti mandi jangan hari ini. Yang gitu silakan mandi Bapak Ibu sekalian. Atau Tuhan saya mesti makan nggak hari ini. Yang gitu silakan makan, silakan mandi, silakan bekerja. Bapak Ibu sekalian, Tuhan mendorong kita juga dengan intuisi yang dinamis. Dia berikan pengajaran agar kita terprogram dengan nyawanya, dengan hidupnya dia.
untuk kemudian secara sistematis bagaimana kita merancang strategi. Nah, Tuhan bicara dengan detail di situ. Anda boleh bertanya sama Tuhan dengan jelas. Mengerti bedanya ya? Mudah-mudahan mengerti. Oke, saya cek dulu yang di Facebook ternyata jelas semuanya, sudah masih menangkap. Oke. Kalau kita kemudian seperti Maria, yang terjadi adalah di zaman dulu Henokh pernah melakukannya karena Henokh bergaul dengan Allah dan kemudian ia diangkat oleh Tuhan. Duduk di kaki Tuhan dan dengar suara Tuhan, kemudian bisa mengubah hati orang dan bahkan mengubah tubuh jasmaninya seseorang menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Nanti Bapak Ibu sekalian baca di Roma 8 ayat 13, Roma 8 ayat 11 sampai dengan 13. Dan juga di dalam kitab yang lain, Filipi 3:21. Nanti Bapak Ibu sekalian baca, itu ayat yang jelas bagaimana kemudian kemuliaan Allah merubah tubuh kita yang fana menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Oke? Dari yang kita dengar dari Tuhan. Nah, dalam kitab Perjanjian Lama, kita membaca beberapa cara Tuhan berbicara kepada orang percaya. Selain Tuhan berbicara muka dengan Musa di dalam kemah pertemuan, Tuhan juga berbicara melalui Urim dan Tumim kepada imam-imam atau raja-raja yang bertanya kepadanya. Urim dan Tumim itu dipakai bersama baju efod yang biasanya dikenakan oleh imam besar atau imam-imam ruang kudus. Jadi cara Perjanjian Lama itu Urim dan Tumim. Urim dan Tumim dan kemudian dipakai bersama baju efod. Cara memakai Urim dan Tumim itu kita mesti janjian dengan Tuhan. Urim dan Tumim itu bisa dikatakan antara dua kondisi, ya dan tidak, A, B itu ya, mungkin itu ya, berkenan atau tidak berkenan. Tuhan kok berkenan nggak kepada orang ini berkenan. Nah kalau dulu Surat Perjanjian Lama begitu, sekarang masih boleh dilakukan nggak Pak? Ada kalanya mungkin masih bisa dilakukan karena ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, di Kisah Para Rasul, kemudian murid-murid Tuhan Yesus pun melakukan undi. Siapa pengganti Yudas Iskariot? Kota nama Matias. Nah itu dengan cara undi juga. Nah cara undi itu bukan berarti kita jadinya seperti bikin dadu gitu ya. Bisa pakai barang tertentu tentang kondisi A, B, atau ada dua nama. Siapa yang dipilih sama Tuhan? Kalau gambarnya ini maka dipilihnya siapa? Kalau gambar ini dipilihnya siapa? Seperti itu mungkin buang undi yang pada zaman itu Alkitab cuma bilang buang undinya seperti begitu, metodenya bagaimana saya nggak tahu. Tapi yang paling penting adalah di masa-masa Perjanjian Lama itu masih dilakukan. Dalam 1 Samuel 23:9 dikatakan bahwa ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkata ia kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari. Daud pakai baju efod. Dan Daud kemudian bertanya kepada Tuhan. Berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hambamu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehilah dan memusnahkan kota ini oleh karena aku diserahkan oleh warga-warga kota Kehilah, itukah aku ke dalam tangannya? Pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hamba-hambamu ini? Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hamba-hambamu ini. Jawab Tuhan, ya akan datang. Tuhan tidak bertanya, Tuhan tidak menjawab langsung dengan jelas pernyataan aku akan datang gitu ya. Misalnya, ya akan datang begitu enggak? Tapi lewat Urim dan Tumim, diambil Urim dan Tumim. Kalau Urim diambil kemudian jawabannya akan datang, atau kalau diambil Tumim dia nggak akan datang. Janjian dulu Daud dengan Tuhan. Kan pernyataan ini ada A atau B kondisinya, nah jadi diberikan opsi begitu. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehilah itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Berdasarkan itu Bapak Ibu sekalian, maka Daud langsung bersiap. Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya, mereka keluar dari Kehilah dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Kehilah, maka tidak jadilah ia maju berperang. Dengan cara itu Tuhan tetap menyertai Daud dan Daud terlindung dengan aman dalam tangan Tuhan. Coba kalau Daud ini bilang ini, aku percaya, aku mengimani janji Tuhan. Janji Tuhannya dan amin. Tidak akan ada yang bisa
melukai aku sekarang. Bisa jadi loh salah. Ya, jadi sebetulnya Daud disuruh oleh Tuhan pergi dari Kehilah. Maka Bapak Ibu sekalian, iman itu muncul dari perkataan Tuhan itu tetap standar. Jangan sampai kita hanya mengimani saja. Tapi iman itu muncul dari perkataan Tuhan sendiri. Baru kita punya iman. Iman yang dari mana? Iman dari perkataan Tuhan. Kita berdasarkan itu, maka kita bertindak. Daud adalah contohnya. Bagaimana kemudian ia mempraktekkan memakai baju efod, Urim dan Tumim. Kemudian ia mengetahui, Tuhan nyuruh dia keluar dari Kehilah. Enggak stay di situ. Padahal kalau orang yang berurapan seperti Daud kan, pasti dia. Enggak, siapapun yang musuh yang menyerang, pasti Tuhan beserta dengan saya. Saya orang yang berurapan. Ternyata enggak juga. Ya, Tuhan enggak nyuruh dia mesti dapat perang lawan Saul enggak. Dia mesti keluar dari Kehilah. Ya, jadi begitu ya Bapak Ibu sekalian, kita mesti belajar untuk yuk dengar suara Tuhan. Itu pokok intinya. Kalau ada orang bertanya, Pak, saya gimana cara pelepasan orang-orang yang kerasukan setan, yang kerasukan roh jahat, bagaimana caranya, bagaimana saya mendoakan orang sakit, bagaimana saya melakukan mujizat, bagaimana saya punya masalah pergumulan hidup saya, bagaimana saya cari jodoh, bagaimana saya tinggal satu saja apa yang penting bagimu, dan ini yang tidak akan diambil daripadamu, ini kekal, ini nilainya luar biasa di mata Tuhan. Satu, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dua, dengerin suaranya. Itu gampang. Untuk seluruh apapun yang kita lakukan, diawali dengan duduk diam, dengan Tuhan bicara, kemudian dari situ, lakukan apa yang diberitakan bersama-sama dengan Tuhan. Oke? Wah, keren. Kalau kita udah lakukan itu, semua orang-orang Kristen jadi muridnya Tuhan. Jadi anak Allah. Nah, dalam masa perjanjian lama maupun perjanjian baru, membuang undi merupakan salah satu cara orang mencari kehendak Tuhan. Bahkan atas perintah Tuhan mereka melakukannya. Mereka percaya bahwa melalui membuang undi, Tuhan menentukan masing-masing bagian yang diperuntukkan bagi mereka. Di perjanjian lama maupun perjanjian baru, di antaranya di dalam kitab Kisah 1 ayat 26 yang tadi saya ceritakan. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian, ia ditambahkan kepada ke-11 rasul itu. Pengganti Yudas kemudian adalah Matias. Pengganti Yudas Iskariot yang mati bunuh diri ya. Nah, caranya 11 orang rasul-rasul ini memilih Matias adalah dengan cara membuang undi. Bukankah mereka sudah punya Roh Kudus, Pak? Punya. Tapi apakah memang itu benar-benar boleh? Boleh. Pada tingkat tertentu masih boleh. Nah, kalau kita sudah mantep, gitu ya, boleh silakan. Tangkap saudara Tuhan, lakukan. Oke? Dan ada kalanya bagi orang-orang tertentu, bagi orang-orang Kristen, minta tanda apa boleh apa enggak? Boleh. Minta tanda. Tandanya apa? Tandanya yang mustahil. Seperti ketika saya mau dapat jodoh dari Tuhan, yang sekarang saya kawini ya. Tuhan, kalau ini benar jodoh saya, benar-benar jodoh saya, pilihanmu Tuhan buat saya, berikan dia kesempatan menegur saya. 2 ayat cukup. Di hari itu dia kasih saya 2 ayat lewat SMS. Zaman dulu kan masih SMS ya, nggak ada WA, nggak ada BBM, nggak ada SMS. Ketika saya tahu bahwa dia jodoh saya, langsung saya kawinin. Bapak Ibu sekalian, tandanya adalah, caranya adalah kita jangan sampai tanda itu diomongin sama Tuhan. Kalau Tuhan nentuin jodoh saya, Tuhan Engkau berikan kepada dia kesempatan untuk memberikan kepada saya 2 peringatan lewat ayat dan Alkitab. Itu jangan diomongin dengan mulut, keluar suara, jangan. Itu taruh di hatimu. Di hatimu itu Tuhan bicara juga. Oke? Kalau minta tanda seperti itu, jangan diomongin. Tuhan, kalau Engkau membuat satu rencana yang pasti tentang jodoh saya,
biarkan jodoh saya itu sekarang ngapelin ke rumah saya, diomongin begitu. Wah, tiba-tiba yang ngapelinnya siapa gitu ya. Itu ternyata bukan Tuhan yang ngirim, setan yang ngirim. Jadi jadinya kepleset deh ya. Bapak Ibu sekalian, kalau bikin tanda di dalam hati agar tidak ada roh jahat yang setan-setan yang bisa dengar dan menjebak seseorang. Ya, pasti baru pernah dengar, ya nggak apa-apa. Ini satu aplikasi yang harus kita lakukan hingga applicable. Hah? Ya, ketika Yunus, bukan saya Doni Yunus, bukan Yunus zaman dulu perjanjian lama, Nabi Yunus lari dari Niniwe, dia berlayar, apa namanya, berbeda jalur, lepas dari Niniwe. Kemudian di tengah-tengah laut, naik perahu, kena badai, sampai seluruh di dalam kapal itu, semua kena pengaruh. Mereka takut. Mereka berdoa kepada Allahnya masing-masing, dan mereka kemudian membuang undi. Yunus 1 ayat 7 ya. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Jadi Tuhan bicara lewat buang undi loh. Nah, apakah mereka adalah penyembah Tuhan? Enggak, Alkitab bilang mereka masing-masing berdoa kepada Allah mereka. Dan mereka buang undi dan Yunuslah yang kena undi. Jadi akibat Yunus dan Yunus pun menyerahkan diri, ayo buang aku ke laut. Kagak pasti nggak apa-apa. Nah, abis Yunusnya dibuang ke laut, ternyata mereka jadi baik-baik aja. Lalu mereka bernazar kalau nggak salah di situ ya. Mereka buang undi loh. Jadi orang-orang perjanjian lama, orang-orang di luar Tuhan pun lakukan itu. Dan Tuhan jawab. Nah, jadi jangan sampai kita juga lotre buang undi gitu ya, jangan juga ya, itu bahaya loh. Tapi itu penanganannya mesti bijaksana untuk kita dengan suara Tuhan saja. Oke, itu contohnya bagaimana caranya membuang undi. Dan kalau di dalam perjanjian lama di kitab Imamat 16 ayat 7, ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkan di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan, dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Azazel. Ya, itu buang undi. Nah, sekarang hampir beres. Dikit lagi beres. Bagaimana dengan intuisi? Bagaimana dengan melatih intuisi? Belajar mendengar suara Roh Kudus dalam hati kita. Setiap kali kita bertanya, dengarkan suara yang berbicara dalam hati kita. Suara yang muncul itu merupakan intuisi dari Roh Kudus. Jadi suara apapun yang muncul, tangkap dulu. Ya. Mereka yang hidup di dalam Roh Kudus tidak akan mengalami banyak kesukaran untuk mendengar suara Roh Kudus. Diawali dengan kelahiran baru. Setiap orang yang lahir baru apakah bisa mendengar suara Roh Kudus? Ya, jawabannya ya. Masalahnya banyak orang belum membiasakan diri ke situ. Mengapa? Karena terbiasa hidup sendiri tanpa Roh Kudus, dengan pikiran-pikiran yang sendiri. Ketika kita lahir baru, mulai bertanya kepada penolong kita untuk kita bisa mengenal siapa Tuhan Yesus. Tanyalah kepada Roh Kudus. Dengarkanlah suaranya Roh Kudus. Tapi mereka yang masih hidup di dalam daging memang sukar menangkap suara Roh Kudus dengan benar. Ada banyak suara-suara yang keluar dari keinginan hati sendiri, bahkan juga dari si iblis. Wow. Pak, katanya tadi hati yang baru itu nggak ada si iblisnya, kok ini ada dari iblis, Pak? Nah, dari hati yang lama. Kan timbul keinginan, ada telah dalam jiwa. Kalau kita betul-betul sudah lahir baru, coba tanya, di hari pertama kita lahir baru itu, Roh Kudus, apakah kau ada di situ? Apakah sekarang boleh bertanya? Silahkan. Kita mulai mengucapkan dengan mulut kita, nanya sama dia. Roh Kudus, aku mengasihimu. Aku mengasihimu lebih. Aku lebih mengasihimu. Aku penolongmu. Roh Kudus memberitakan kepada aku satu ayat. Dia kasih satu ayat. Itu hubungan. Karena Roh Kudus ditugaskan oleh Allah Bapa karena keinginannya Tuhan Yesus dan karena nama Tuhan Yesus, maka ia hadir
sebagai pribadi yang nolongin kita mengenal siapa dan apa yang dimaksud dengan pengajarannya. Itu Roh Kudus. Kisah 21 ayat 4, kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ selama 7 hari karena bisikan Roh. Murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Roh Kudus berbisik. Kalau tadi ada pertanyaan dari Ibu Hilaria Ria, apakah suara Tuhan itu hanya bisikan Pak? Iya, bisikan Roh. Iya Ibu Hilaria. Ayo ikut fellowship lagi Ibu Hilaria, kemana aja. Ibu Hilaria di Kalimantan. Wah. Ikut lagi ya Bu. Jangan bolos terus. Ya, Kisah 13 ayat 3, Kisah 13 ayat 3. Yeskiel 13 ayat 3, beginilah firman Tuhan Allah setelah kalah nabi-nabi yang bebal, yang mengikuti bisikan hatinya sendiri dan yang tidak melihat suatu penglihatan. Bisikan hati sendiri diikuti, itu pun nggak boleh. Hati kita bisa ngomong di situ. Kata Yoel 2, koyakkanlah hatimu. Oh, bukan saja bajumu. Jadi itu hati mesti dibongkar habis oleh Roh Kudus. Di situ sumber segala yang namanya kejahatan, dari hati timbul segala yang jahat. Bongkar dan minta hati yang baru. Agar hati yang lamanya nggak beroperasi lagi dan hati yang lamanya dibuang saja di kayu salib. Salibkan hingga yang hidupnya adalah hatinya Tuhan Yesus. Ya. Yohanes 13 ayat 2, ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Jadi Yudas Iskariot kerasukan iblis ketika di meja makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Memang dia punya satu kecenderungan, betul, mengikuti Tuhan nggak sepenuh hatinya, betul, mengikuti Tuhan nggak sepenuh dengan kerinduannya, punya banyak keinginan mungkin dalam hatinya, punya rencana di luar itu semua. Sebagai kerasukan Tuhan, dia punya rencana masing-masing, dia punya rencana sendiri, dan terlaksananya ia menjadi pengkhianat Tuhan ketika di meja makan. Membisikkan, dan ada dua langkah di sini. Yohanes 13 ayat 2, iblis membisikkan, kemudian di ayat berikutnya di pasal yang sama, iblis menguasai Yudas Iskariot. Jadi bisikan-bisikan itu dari si jahat itu berupa ide-ide, gagasan-gagasan, dan kemudian bisa kita terima dan bisa kita lakukan, dan saat itu ketika kita terima dan hendak menerima dan melakukannya, hendak menerima saja, hendak melakukannya itu langsung full proses ternyata ya. Coba kita buka Yohanes 13 ayat keberapa? Ayat ya, ayat 27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Kerasukan iblis, full proses. Jadi tindakan berikutnya adalah ketika pengkhianatan terjadi itu adalah kegiatan pikiran-pikiran si iblis masuk ke dalam pikiran-pikiran jiwanya Yudas Iskariot. Hingga yang ia lakukan itu benar-benar didorong oleh pikiran-pikiran si jahat. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, sekali kita punya pikiran si jahat, kalau itu belum diberesin sepenuhnya. Dan kenapa asalnya? Di situ ada alasannya kenapa. Apakah tiba-tiba saja ada roh jahat itu? Kecuali kalau kita buka celah. Kalau kita nggak buka celah, nggak ada di situ Bapak Ibu sekalian. Celah dari mana? Hati yang lama dan jiwa yang punya banyak keinginan. Sekali kita mengetahui celah itu masih terbuka, ayo cepat tangani bersama-sama dengan Roh Kudus. Buang segala keinginan, pikiran-pikiran yang jahat itu sampai dengan habis. Kemudian tutup jiwa kita dengan salib yang kita pikul setiap hari. Sangkali diri kita tuh masih dengan punya banyak keinginan. Sangkali hiduplah jadi hambanya Tuhan. Ikutin aja apa yang Tuhan inginkan. Ikutin. Dengan demikian kita
tidak membuat celah si jahat masuk dan membisikkan rencana kepada kita. Sampai di akhir acara, Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak dan Ibu sekalian serta saudara-saudariku diberkati oleh materi hari ini? Karena besok saya akan bagikan mengenai tentang hati manusia yang licik. Meskipun kita sudah lahir baru pun dan kita sudah mendengar suara Tuhan pun, tidak menjamin kita seperti jalan tol gitu ya. Ada kalanya kita berbenturan dengan dunia, jiwa kita kembali lagi kepada manusia lama kita, bisa memilih lagi, punya free will lagi, ternyata kita menjadi orang-orang dengan kembali menghidupkan hati yang lama. Maka di dalam Yeremia 17 ayat 7 dibilang sebagai manusia yang mempunyai hati yang licik. Saya akan bahas nanti di besok hari Bapak Ibu sekalian untuk mencerna hari ini. Silakan saya persilakan habis ini beres Bapak dan Ibu sekalian serta saudara-saudariku mengulang kembali acara ini, lalu kemudian tuliskan itu di dalam jurnal pribadi Bapak Ibu sekalian, apa yang didapatkan, kesimpulan apa yang didapatkan secara pribadi, bagaimana mendengar suara Tuhan, bagaimana dipimpin Roh Kudus, bagaimana caranya menanggalkan keinginan lama, bagaimana caranya mengaktifkan suara Tuhan, bagaimana agar tidak ada bisikan-bisikan si jahat. Ikuti lagi prosesnya dan baca juga ayat-ayat pendukungnya. Semuanya Bapak dan Ibu pelajari. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian, silakan ajukan kepada saya di inbox messenger. Kiranya acara ini memberkati Bapak Ibu sekalian, dan mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, terima kasih malam hari ini Kau memenuhi kami dengan hati-Mu, penuhkan kami dengan kebenaran-Mu, Kau berkata-kata dan kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, kami mau mendengar suara-Mu, dan lewat suara-Mu itu kami dipulihkan, disembuhkan, kami dilawat, dan bahkan kami dijadikan elok berharga, dimuliakan, dan dikuduskan oleh perkataan-Mu itu. Tuhan, kami mau mandi firman dan kami mau makan firman-Mu senantiasa. Buat kami seperti-Mu, buat kami pelajaran seperti-Mu, dan Tuhan bangkitkan keinginan-Mu di hati kami masing-masing. Roh Kudus, silakan Kau materikan setiap pengajaran yang dibagikan sepanjang pertemuan ini. Engkau bangkitkan setiap isi hati Allah dan Tuhan Yesus di dalam jiwa dan nyawa kami, hingga roh yang kami terima dari Allah sekarang itu hidup berlimpah-limpah, penuh dengan pengertian dan hikmat yang baru, cara pandang yang baru. Dan kami sekarang jadi domba-domba Tuhan Yesus yang mau makan dengan tenang dalam kondisi saat teduh senantiasa. Apa yang Tuhan siapkan bagi kami semua, kami sekarang menghidupinya. Terima kasih Roh Kudus, dan Bapa Surgawi, penuhkanlah kami dengan Roh-Mu hingga setiap kemuliaan yang Kau nyatakan mengubah definisi kami semua oleh pernyataan-pernyataan hikmat dan pengertian serta pewahyuan yang Kau adakan. Terima kasih Bapak, adakanlah senantiasa dalam diri kami kecintaan dan kasih-Mu, dan kami tenggelam dalam kasih-Mu itu yang menutupi banyak pelanggaran-pelanggaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Bagi Bapak Ibu sekalian yang mau bergabung di close group dan kita berfellowship bareng, silakan jangan lupa untuk nanti datang, inbox ke saya Pak, saya ingin ikutan dong Pak. Nanti kami akan masukkan di grup. Dan yuk kita berfellowship di seluruh anak-anak Allah di seluruh Indonesia, bahkan seluruh bumi ini. Yuk kita berfellowship bareng dan kita menyembah Tuhan dengan kedekatan dengan keluarga. Terima kasih, selamat malam. Salam hangat dari saya Doni Yunus mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.